Baik, teman-teman, kita lanjutkan lagi pembahasan terkait dengan harga pokok proses. Kali ini untuk satu departemen produksi. Ada contoh kasus, PT Aneka Rasa mengolah produknya secara massal melalui satu departemen produksi. Jumlah biaya yang dikeluarkan selama bulan Januari 20X0 adalah biaya bahan baku 5 juta rupiah, biaya bahan penolong 7.500.000, biaya tenaga kerja 11.250.000, dan biaya overhead pabrik 16.125.000. Sehingga total biaya produksinya adalah 39.875.000. Jumlah produk yang masuk dalam proses adalah 2.500 kg. Jumlah produk yang dihasilkan selama bulan tersebut adalah produk jadinya, yaitu 2.000 kg. Produk dalam proses pada akhir bulan dengan tingkat penyelesaian, biaya bahan baku 100%, biaya bahan penolong 100%, biaya tenaga kerja 50%, dan BOP 30% sebesar 500 kg. Pertanyaannya adalah, bagaimana menghitung harga pokok produk jadi yang ditransfer ke gudang dan harga pokok persediaan produk dalam proses yang pada akhir bulan belum selesai diproduksi? Untuk menjawab kasus ini, yang pertama kali harus kita lakukan adalah menghitung unit ekuivalen, yaitu banyaknya unit yang telah menyerap biaya sampai dengan akhir periode perhitungan biaya. Rumusnya adalah produk jadi ditambah produk dalam proses dikali tingkat penyelesaian. Tingkat penyelesaian itu adalah tingkat penyerapan biaya produk dalam proses pada suatu periode atau besarnya biaya yang telah diserap produk dalam proses pada akhir periode. Oke, kita masukkan ya kasus yang tadi ke dalam rumus ini. Produk jadinya itu adalah 2.000 kg. Maka kita tulis 2.000. Produk dalam prosesnya ya adalah 500. Tingkat penyelesaiannya tergantung biaya produksi. Kalau bahan baku 100%, biaya bahan penolong 100%, biaya tenaga kerja 50%, dan BOP 30%. Oke, maka kita dapat bahan bakunya adalah 2.500, bahan penolongnya 2.500 juga, tenaga kerja 2.250, dan BOP 2.150. Step kedua atau langkah yang kedua adalah perhitungan biaya produksi per satuan. Dengan cara rumusnya adalah total biaya dibagi dengan unit ekuivalensi. Bahan baku total biayanya adalah 5 juta dibagi dengan 2.500, dapatlah 2.000. Bahan penolong 7.500.000 dibagi dengan 2.500, dapatlah 3.000. Tenaga kerja 11.250.000 dibagi 2.250, dapatlah 5.000. Overhead pabrik 16.125 dibagi 2.150, dapatlah 7.500. Lalu kita jumlahkan, dapatlah 17.500. Step yang ketiga adalah menghitung harga pokok jadi dan persediaan. Harga pokok produk jadi yaitu berapa produk jadinya. Ya tadi saya sampaikan bahwa 2.000 kg dikali dengan biaya produksi per satuan yaitu 17.500. Dapatlah 35 juta. Lalu bagaimana menghitung harga pokok persediaan produk dalam proses? Rumusnya saya tulis di sini, harga pokok persediaan produk dalam proses, yaitu tingkat penyelesaian
dikali produk jadi dikali produk dalam proses pada akhir bulan dikali biaya produksi per satuan. Oke, di mana tingkat penyelesaian tergantung dengan BOP-nya, ya. PDP akhir bulannya itu adalah 500. Oke, biaya produksi per satuannya juga mengikuti masing-masing biaya produksi. Maka dapatlah bahan baku 1 juta rupiah, bahan penolong 1.500.000, tenaga kerja 1.250.000, dan BOP adalah 1.125.000. Kita jumlahkan dapatlah 4.875.000. Harga pokok persediaan produk dalam proses ditambah harga pokok produk jadi 35 juta ditambah 4.875, maka hasilnya adalah 39.875.000. Berikutnya kita mencatat biaya produksi. Yang pertama adalah bahan baku, yaitu jurnalnya adalah BDP, biaya bahan baku pada persediaan bahan baku. Nilainya 5 juta. Lalu mencatat biaya bahan penolong, BDP, biaya bahan penolong, pada persediaan bahan penolong sebesar 7.500.000. Mencatat biaya tenaga kerja, yaitu BDP, biaya tenaga kerja pada gaji dan upah sebesar 11.250.000. Lalu mencatat BOP, yaitu BDP BOP pada berbagai rekening yang dikredit sebesar 16.125.000. Lalu, bagaimana menjurnal harga pokok produk jadi yang ditransfer ke gudang? Jurnalnya adalah persediaan produk jadi pada BDP bahan baku, bahan penolong, tenaga kerja, dan BOP. Kita lihat angkanya dulu, ya. Bahan baku 4 juta, bahan penolong 6 juta, tenaga kerja 10 juta, BOP 15 juta. Dari mana angkanya? Saya ngambil contoh biaya tenaga kerja, yaitu 2.000 kg produk jadinya dikali dengan biaya produksi per satuan, yaitu 5.000. Atau menghitungnya adalah jumlah biaya tenaga kerja 11.250.000. Oke. Kita tulis dulu. 11.250.000 dikurangi dengan biaya tenaga kerja, itu adalah 1.250.000. Maka dapatlah 10 juta. Kalau BOP, ya, 2.000 kg dikali biaya per itunya, satuannya 7.500, atau 16.125 dikurangi dengan 1.125. Oke. 1.125. Maka dapatlah 15 juta rupiah. Lalu bagaimana untuk mencatat harga pokok persediaan produk dalam proses yang belum selesai diolah pada akhir Januari 20x0? Ini maaf, typo, harusnya 20x0. Maka jurnalnya adalah persediaan produk dalam proses pada BDP, biaya bahan baku, biaya bahan penolong, biaya tenaga kerja, dan BOP. Angkanya 1 juta, 1.500.000, 1.250.000, dan 1.125.000.
Angkanya didapat dari step nomor 3 ya. Sehingga totalnya adalah 4.875.000. Maaf, saya lupa untuk yang nomor 5 ya. Total ini maka dapatlah 35 juta menjadi persediaan produk jadi. Oke. Ini untuk jurnalnya. Dan ini adalah untuk rekapitulasi atau laporan biaya produksi PT Aneka Rasa pada Januari 20X0. Ya, data produksinya dimasukkan dalam proses 2.500 kg, produk jadi yang ditransfer ke gudang 2.000 kg, produk dalam proses akhir 500 kg, jumlah produk yang dihasilkan 2.500 kg. Biaya yang dibebankan dalam bulan Januari 20X0 ya, biaya bahan baku per unitnya 2.000, bahan penolong 3.000, tenaga kerja 5.000 dan overhead pabrik 7.500. Perhitungan biayanya, harga pokok barang jadi yang ditransfer ke gudang 35 juta, harga pokok persediaan produk dalam proses akhir 4.875, sehingga biaya produksi yang dibebankan adalah 39.875.000. Demikian ya contoh kasus untuk harga pokok proses melalui satu departemen produksi. Selanjutnya saya akan membahas bagaimana kalau dua departemen produksi yang akan dibahas pada video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.